Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad
Ma'asyiral muslimin, ahlul jumu'ah hafizakumullah. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga juga saudara-saudara kita semua, Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Innal qabra, sesungguhnya kubur. Jadi kata kubur yang selama ini kita bicara dalam keseharian itu asal muasalnya adalah bahasa Arab dengan tulisan qabrun. Tapi kita juga terkadang bicara bukan qabrun, tapi bicaranya barzakhun. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh artinya adalah pemisah atau dinding. Maka sesungguhnya kubur atau barzakh, kata Rasul, adalah tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat-tempat akhirat berikutnya. Kubur atau barzakh adalah tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat-tempat akhirat berikutnya. Dari situ kita bisa pahami alam akhirat bagi orang beriman adalah kubur atau barzakh. Maka siapapun yang wafat, baik itu orang tua, kerabat, atau siapapun dari keluarga, maka dalam keyakinan kita, mereka semuanya saat ini berada di alam kubur atau berada di alam barzakh. Dengan dalil, apabila kita ziarah kubur, Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari dalil simpel ini menyatakan mereka semuanya yang sudah wafat adanya di alam barzakh atau di alam kubur. Apabila dia meninggal dunia di tahun 2024 dan seandainya kiamat terjadi di tahun 3024, maka dia berada di alam barzakh menunggu sampai terjadinya hari kiamat selama 1000 tahun. Itu kalau meninggal 2024 dan kiamat terjadi di tahun 3024. Lantas bagaimana jika dia meninggal tahun 2024 dan kiamat entah kapan terjadi? Maka siapapun yang meninggal berada di alam barzakh menunggu sampai terjadinya akhirat-akhirat berikutnya, yaitu hari kiamat. Quran suratnya ke-40. Nama suratnya Ghafir. Tapi di sebagian Quran tertulis dengan sebutan Al-Mu'min ayatnya 46. Allah mengatakan, An-naru yuqraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Ada kata di Quran yuqraduna yang berarti diperlihatkan. Dan ada kata di Quran ghuduwa wa asyiyya yang berarti pagi dan petang. Dari dua ini, maka ayat ini bukan berkenaan setelah kiamat. Karena penduduk neraka bukan diperlihatkan neraka, tapi diazab. Dan di hari kiamat tidak ada waktu pagi dan petang. Adanya pagi dan petang karena adanya sinar matahari. Dan matahari nanti di hari kiamat sudah hancur. Maka ulama menyatakan ayat ini berkenaan untuk mereka yang berada di alam kubur.
Rasulullah bersabda menafsirkan ayat tersebut. Beliau menyatakan, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau yang di kuburan atau penghuni kubur ini adalah calon penghuni surga, maka dia dikubur atau di alam barzah diperlihatkan nikmat surga tiap pagi dan petang. Kalau seandainya yang dikubur adalah penghuni neraka, maka dia akan diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang. Maka orang tua kita yang sudah tiada, kerabat keluarga kita yang sudah tiada, mereka berada di alam barzah atau di alam kubur, cuma dua pilihannya. Dan ini sesuai dengan amalan semasa hidupnya. Apakah mereka diperlihatkan surga ataukah mereka diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang? Maka kalau ada yang tanya, apakah yang di kuburan tahu hidupnya nanti surga atau neraka di hari kiamat? Jawabannya sudah tahu. Maka surga dan neraka sudah dapat diketahui manusia pada saat berada di alam kubur atau alam barzah. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaan mereka ketika berada di alam barzah. Ketika kita meletakkan jenazah di liang lahad, bukan dengan huruf ta, tapi dengan huruf dal. Ketika kita meletakkan jenazah di liang lahad, maka dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Dan pertanyaan ini sebagian ulama menyatakan disebut fitnah kubur. Adakah manusia yang bebas dari pertanyaan ini? Hadis Sahih Muslim. Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah. Barang siapa seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau meninggal di hari Jumat, illa waqahullahu min fitnatil qabri, maka dirinya akan dilindungi Allah dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan ada 2 pendapat ulama mensyarah atau menjelaskan. Ada pendapat bebas dari pertanyaan munkar nakir dan ada pendapat bebas dari siksa kubur. Maka salah satu kemuliaan orang beriman meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, insya Allah dibebaskan pertanyaan munkar nakir dan dibebaskan dari azab kubur. Pertanyaannya 4. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan apa kitabmu? Ketika dia bisa menjawab pertanyaan 4 ini, Rasul bersabda, yufsahu lahu qabru madda basarihi. Kuburannya akan Allah lapangkan sejauh matanya memandang. Hadirin yang ada di hadapan saya, pandangan Bapak terakhir sampai tembok yang ada di hadapan Bapak. Keluar dari Masjid Nurul Hidayah, lihat ke atas langit. Sebatas mana akhir pandangan mata kita, maka itu pula sebatas jauhnya kuburan yang Allah lapangkan. Ketika kita ziarah kubur, menurut kacamata pandangan dunia, lebar kubur 1 meter, panjangnya 2 meter. Jangan pahami akhirat dengan pandangan dunia. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan 4 ini, kuburannya akan dilapangkan sejauh matanya memandang. Setelah itu Rasul mengatakan, fayati rajulun hasanul wajah, hasanus siyab, thayyibur rih. Maka muncullah sosok manusia, wajah bagus, baju bagus, bau wangi. Dan orang yang wajah bagus, baju bagus, bau wangi bicara, absyir billadzi yasuruka, engkau akan masuk surga karena amalanmu. Maka dia yang baru datang bertanya, man anta, siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka wajah yang bagus, baju bagus, baunya wangi, memberi kabar surga. Dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Semalam tahajud, pahala. Tutup dengan witir, pahala. Subuh berjamaah, pahala. Sedekah pagi, pahala. Baca surat kahfi, pahala. Duha, pahala. Sampai saat ini pun insya Allah pahala.
pahala di kuburan akan menemani kita berwujud manusia yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi, dan memberikan kabar masuk ke dalam surga. Dan semoga itu yang kita rasakan insya Allah. Ada keinginan orang soleh setelah wafat, ketika kuburannya dilapangkan dan dia tahu akan masuk surga, dia akan bicara, Rabbi aqimis sa'ata, kiamat segeralah terjadi. Maka kalau ada yang tanya, kenapa mereka ingin kiamat segera terjadi? Karena ingin segera masuk ke dalam surga. Suratnya ke-16. Surat ke-16, nama suratnya adalah An-Nahl, di ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan Allah dengan cara thayyibin, baik. Yaquluna salamun alaikum. Malaikat pencabut roh atau nyawa mengatakan keselamatan untukmu. Alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dan masuklah engkau ke dalam surga karena amalanmu. Saya ulangi, dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu, dan dapat kabar masuk ke dalam surga. Malaikat mencabut rohnya dengan cara thayyibin, baik atau pelan. Malaikat pencabut nyawa mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu, dan malaikat mengasih kabar masuklah ke dalam surga karena perbuatanmu. Dia belum meninggal, dia masih sekarat, detik roh keluar dari jasad, tapi dapat kabar dari malaikat dia ini akan masuk ke dalam surga. Dari situlah kita berkeyakinan surga dan neraka bukan hanya diketahui manusia pada saat di kuburan, bahkan ketika sedang sekarat pun manusia sudah tahu hidupnya surga atau neraka. Kita telepon istri, kita beritahu, umpama kita telepon istri, kita beritahu bahwasanya kita dapat rezeki dan akan mentransfer uang ke rekening istri terserah untuk kebutuhan apa. Maka dia mendapatkan kabar ini dengan wajah ekspresi tersenyum. Istri mendapatkan kabar baik dari seorang suami, tersenyum. Maka apabila kita melayat, kita kemudian takziah, dan biasanya mayit tertutup dengan kain putih tipis mukanya. Kita buka penutup muka jenazah dan kita menemukan jenazah dengan wajah tersenyum, maka kita berbaik sangka dia senang menghadap Allah, Allah senang menghadap dirinya. Dan kenapa dia senang menghadap Allah? Karena sedang sekarat sudah diperlihatkan surga. Surga dan neraka sudah diketahui pada saat sakaratul maut. Dan terakhir, apa amalannya? Agar kita diperlihatkan surga. Inilah penutup dari khutbah ini insya Allah. Suratnya 41 ayat 30. Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, lalu dia meneguhkan pendirian atau mengerjakan ibadahnya istiqomah. Tahajud enggak putus, duha enggak putus, ke masjidnya selalu, Senin Kamis enggak putus puasa. Inilah yang disebut istiqomah. Apa keutamaan orang istiqomah? 1. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang setiap malam tahajud enggak putus, duha enggak putus, rajin ibadah enggak putus, maka yang menyertainya adalah para malaikat Allah. Orang kalau udah didampingin malaikat, hati tenang, ucapan tutur katanya pun baik, dan bahkan ketika kita pandang wajahnya, hati kita menjadi nyaman. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat yang mendampingi orang yang istiqomah mengatakan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Maka orang-orang yang rajin ibadah tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Wa absyiru bil jannah, dan orang-orang yang ibadahnya istiqomah dapat kabar surga dari para malaikat Allah.
Maka kunci dari itu semua, jika kita ingin ketika sedang sekarat diperlihatkan surga, ibadah kita haruslah istiqomah. Dan nanti setelah Jumat bisa lihat YouTube. Ada orang yang sedang sujud di Masjid Al-Ittihad. Saya sebut saja namanya Bapak Izhar. Bapak Izhar sedang berjamaah sholatnya. Imam dan jamaah lain sujud dan beliau pun sujud. Ketika imam dan jamaah yang lain bangun dari sujud tahiyat akhir kemudian salam, tapi Bapak Izhar masih sujud. Jamaah melihat, ternyata meninggal sedang sujud. Inna buyutallahi fil ardil masajid. Rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah masjid. Almarhum meninggal di rumah Allah. Almarhum meninggal sebagai tamunya Allah. Dan ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Dan gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Almarhum meninggal di rumah Allah sebagai tamunya Allah. Sedang sholat dan sedang sujud. Kata keluarganya, beliau meninggal di masjid karena kebiasaannya sholatnya selalu berjamaah di masjid. Maka kita meninggal nanti enggak mustahil, tergantung dari kebiasaan. Dan umumnya sholat kita ke depan ditentukan oleh sholat Jumat kita. Banyak ulama berpendapat sholat 5 waktu kita ke depan ditentukan oleh sholat Jumat kita. Maka saya berpesan kepada jamaah, ketika khotib menyampaikan khutbahnya, hentikanlah handphonenya. Saya bicara begini bukan benci. Rasul mengatakan waman masal hasof faqad lagha. Barang siapa yang memainkan batu kerikil, dikiaskan memainkan handphone, lagha, sia-sia. Ada pendapat Jumatannya hanya seperti zuhur. Kenapa masih sibuk dengan urusan dunia ketika khotib menyampaikan khutbah? Tidak peduli khutbahnya bagus apa tidak, kewajiban jamaah hanyalah mendengarkan. Dan Rasul mengingatkan, apabila kalian tertimpa rasa ngantuk di masjid ketika khotib menyampaikan khutbahnya, Rasul berpesan pindahlah tempat. Karena di sisi kalian ada setan yang berusaha membuat mengalami rasa ngantuk. Dan isilah barisan paling depan. Khairus sufufi ar-rijal awwaluha. Sebaik-baik barisan bagi laki-laki adalah yang paling depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil awal. Allah merahmati, Allah memberikan kasih sayang mereka yang sholatnya di barisan paling depan. Dan malaikat akan mendoakan mereka yang sholatnya di barisan paling depan. Dan barisan paling depan ada lagi yang lebih utama, yaitu sebelah kanannya imam. Maka ke depannya perbaiki sholat kita. Dan saya berharap kita meninggal dunia husnul khotimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas. Wa minal Qur'an nashkuru bisakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'al Qur'an amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ya munazzilal Qur'ana 'alan nabil adnan, ahyina 'alal Qur'an wa amitna 'alal Qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.